Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah beserta karyawan, serta hadirin dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan banyak nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan program dari SD Irada Full Day Education maupun dari Pondok Pesantren Jauharul Maknun, yaitu kajian indah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di hari kiamat termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga beliau bisa membimbing kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian serta anak-anakku yang kami cintai, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, walaupun bukan termasuk bulan-bulan yang suci seperti bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan, tetapi amalan-amalan di bulan Sya'ban ini adalah jangan sampai kita mengabaikan dari bulan yang istimewa ini. Anak-anakku sekalian, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi keutamaan di bulan Sya'ban. Adapun yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan keberkahan dalam segala hal kepada hamba-hambanya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Barang siapa yang memperbanyak amalan baik di bulan Rajab, maka Allah akan membahagiakan di bulan Sya'ban, dan maka Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Adapun kemuliaan dari bulan Sya'ban yang kedua adalah bulan Sya'ban adalah bulan pembersihan. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk membersihkan dan dari dosa-dosa yang telah diperbuat, di mana cara melaksanakan pembersihan ini yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah, dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya, kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti kita tingkatkan selalu menjaga sholat 5 waktu dan berusaha tidak meninggalkannya, dan kemudian kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat rawatib, yaitu sholat yang dijalankan sebelum dan sesudah sholat fardu, dan kita laksanakan sholat duha
sholat hajat, dan juga sholat tahajud. Adapun selanjutnya, di bulan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya apabila bulan Sya'ban telah masuk, maka bersihkanlah dirimu dan persiapkanlah untuk puasa Ramadan. Selain kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan marilah kita untuk berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang membuatkan kita mendapatkan dosa. Kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi dan kita bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bulan Sya'ban yang ketiga adalah bulan Sya'ban dianggap sebagai bulan yang penuh dengan doa dan penuh dengan istighfar. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istighfar agar mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban dan beliau pun bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan orang-orang lalai dalam berdoa dan beribadah. Oleh karena itu, selalu perbanyaklah doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bulan Sya'ban ini adalah ada bulan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada hambanya dalam segala hal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di malam nisfu Sya'ban dan dia memaafkan semua makhluk-makhluknya kecuali orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang mempunyai permusuhan atau orang-orang yang tidak bertegur sapa kepada sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dari keutamaan bulan Sya'ban yang keempat, yaitu kita senantiasa mengisi bulan ini dengan bulan yang penuh kebaikan dan bulan yang penuh dengan amal soleh. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk selalu memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Sya'ban maka perbanyaklah amal soleh, karena amal soleh di bulan ini akan dilaporkan atau diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Adapun amal soleh yang perlu kita lakukan yang pertama, yaitu sebagai pelajar marilah kita senantiasa meningkatkan kita selalu belajar dengan membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab agama yang sudah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain kita belajar agama, kita perbanyak juga membaca kitab-kitab yang kita pelajari di sekolah maupun yang lainnya. Kemudian amal apa lagi yang perlu kita lakukan? Kita tingkatkan. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan satu kali sholat 5 waktu, maka namanya akan tertera di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jangan remehkan sholat 5 waktu. Ini adalah sholat yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain sholat 5 waktu, kita laksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, seperti sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah asar, sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya
dan juga yang sudah diistiqomahkan di sekolah tercinta kita, yaitu SD Irada dan Pondok Pesantren Jauharul Maknun. Kita selalu diingatkan atau selalu melaksanakan untuk sholat duha, sholat hajat, dan juga sholat tahajud, di mana selain kita belajar, kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat atau seorang muslim pribadi yang unggul dan kokoh dan kuat seperti yang diidamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga marilah kita senantiasa dengan selalu meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik yang lainnya. Ingatlah kita sebagai makhluk sosial, kita bisa berbuat baik kepada masyarakat di rumah, seperti kita melaksanakan kerja bakti. Mungkin kita melaksanakan berbuat baik kepada teman, dan juga kita berbuat baik kepada teman-teman di sekolah. Dengan apa kita berbuat baik, kita bisa menyisihkan dari sebagian harta kita, dan selain dengan harta, bisa juga kita dengan tenaga, dengan membantu teman-teman kita, seperti melaksanakan piket di kelas, atau membantu teman-teman kita yang ada di masyarakat, atau saudara-saudara kita yang ada di rumah kita. Dan juga setelah kita selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, dan jangan lupa kita berusaha untuk bertaubat dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, yang dengan perbuatan itu kita mendapatkan dosa, dan akhirnya dengan dosa itu naudzubillahi min dalik, kita termasuk tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anakku sekalian yang kami banggakan, marilah kita senantiasa sekali lagi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sekali lagi saya ingatkan, saya ulangi lagi untuk mengenai keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban ini adalah, yang pertama adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Adapun yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan pembersihan. Adapun yang ketiga, bulan Sya'ban juga dianggap sebagai bulan yang penuh dengan doa dan istighfar. Dan yang keempat adalah bulan Sya'ban dianggap sebagai bulan yang penuh dengan perbaikan dan amal-amal soleh. Hadirin anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang insya Allah kita melaksanakan kajian ini dengan niat kita menuntut ilmu, dengan kita semoga dengan ilmu ini kita bisa menambah kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.